Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada program Semakin Dekat Semakin Sehat bersama PKU Mayong. Pada pagi hari ini kita ditemani lagi oleh Dr. Suhartono SPKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat membangun kesehatan bersama masyarakat PKU dan sekitarnya. Semakin dekat, semakin sehat bersama PKU. Semangat. Semangat sekali ya dok ya hari ini ya. Alhamdulillah. Dok, kemarin kan kita sudah membahas sekilas ya mengenai kesehatan kulit ya dokter ya. Nah ini kan kita sudah beralih dari musim hujan ke musim kemarau ya sepertinya dok, dan cuaca panas sekali ini. Ya tarik banget ya. Nah ini kebetulan waktu liburan anak-anak sekolah gitu kan, berarti kan kalau pergi liburan lebih cenderung ke aktivitas outdoor yang terkena sengatan matahari ya dok ya, hari ini ya. Nah mungkin dokter ini kita lanjutkan tips-tips berikutnya untuk berliburan yang di aktivitas outdoor dokter, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, karena kemarin di podcast sebelumnya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi begini, kita sampaikan, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sehat, mengingatkan kembali bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu sebagai informasi untuk disebarluaskan bersama ke saudara, teman, dan tetangga supaya semuanya tahu, dan semakin banyak yang tahu semakin tercapai apa yang kita harapkan, yaitu semakin dekat semakin sehat bersama PKU Mayong. Ini memang tidak terasa sudah mendekati masa-masa liburan anak sekolah, kenaikan sekolah juga sudah di depan mata. Setelah pembagian rapor biasanya pada piknik, itu memang harus kita siasati bersama. Obrolan singkat, sederhana, santai ini harapan saya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Biasanya memang yang sering diidolakan anak-anak atau kita-kita itu kalau liburan seringnya yang outdoor, berbau outbound ya, entah arum jeram, entah mungkin ke waterboom, entah mungkin ke wahana-wahana adrenalin lain. Itu biasanya memang yang jadi tren saat ini. Itu perlu sedikit langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Karena apa? Akhir-akhir ini itu didasari bahwa terjadi gelombang panas, meskipun itu terjadinya di Asia Selatan, di mana gelombang panas itu biasanya lebih panas daripada biasanya cuacanya. Jadi lebih panas dibanding yang seperti biasanya. Seperti umumnya itu kan ya kita udah tahu ya kayak panas, dan kalau dengan adanya gelombang panas ini berarti lebih panas lagi. Ekstrim ya dok? Ya, dan biasanya itu berturut-turut sekitar 5 hari. Meskipun data dari BMKG itu gelombang panas tidak sampai ke Indonesia, tidak ada salahnya kita harus hati-hati, harus waspada. Karena apa? Indeks UV di Indonesia itu tinggi dan sangat tinggi, bahkan ada yang sampai ke ekstrim di jam-jam tertentu. Itu yang harus kita siasati ya. Biasanya itu yang harus kita antisipasi itu di paparan-paparan yang tinggi atau high atau makan sampai ekstrim itu di kisaran jam 12 sampai jam 15 atau sampai jam 3 sore. Itulah peaknya, dimana dari informasi yang kita dapatkan itu indeks UV kita di angka yang tinggi, high atau very high sampai ekstrim. Kalau high itu di kisaran 67 itu high, 8, 9, 10 itu very high, 11 itu ekstrim. Jadi pokoknya di range itulah. Kalau 1, 2 itu kan indeks UV 1, 2 itu kan low, aman itu. Tidak usah pakai pelindung, tidak usah pakai tabir surya, tidak apa-apa. Tapi kalau di moderat sampai ke high, artinya dimulai 3, 4, 5 itu moderat. Kalau high itu 6, 7 indeksnya. Kalau high itu sampai 67 tadi ya. Kalau very high itu 8, 9, 10, 11 lebih itu adalah ekstrim. Itu sebagai informasi gambaran, dan itu nanti yang akan kita cocokkan dengan aktivitas kita sehingga kita bisa mensiasati. Dimana seperti yang saya sampaikan tadi, high dan very high itu angka 6, 7, 8, 9, 10 bahkan sampai 11 itu kalau di daerah kita di kisaran pukul 12 sampai 15.
itu jam-jam krusial yang harus kita antisipasi. Saat kita aktivitas di jam-jam itu berarti kita harus pandai-pandai ekstra ya. ya, perlindungan ekstra, intinya kan begitu. Jadi itu karena memang gelombang sinar ultraviolet ini kan berasal dari sinar matahari ya. Ini memang ada beberapa kategori, ada yang UVA, UVB, UVC yang masing-masing mempunyai karakter. Kalau yang UVA itu dia yang paling banyak sampai ke bumi. Dia panjang gelombangnya paling panjang, sehingga dia kalau sampai ke bumi itu bisa menembus lapisan kulit yang dalam atau sampai ke dermisnya, sehingga itu juga perlu kita antisipasi. Kemudian kalau yang B itu memang lebih sedikit yang sampai ke bumi, sekitar 5%. Kalau yang A tadi sekitar 95%. Yang B ini juga panjang gelombangnya lebih pendek dibanding yang B, gelombangnya lebih pendek dibanding yang A. Kalau yang A itu nanti karena gelombangnya panjang, dia bisa sampai lapisan dermis kulit. Kalau yang B ini karena lebih pendek, dia sampai ke lapisan yang paling luar atau epidermis. Kemudian yang C ini memang yang paling kuat sebenarnya, cuman dia biasanya tidak sampai ke bumi, yang UVC ini. Dari beberapa gambaran itu sebenarnya informasi yang harus kita tangkap bahwa kalau kita tidak mengantisipasi saat kegiatan outdoor dengan menggunakan pelindung sunscreen, itu nanti resiko-resiko dari ketiga sinar ini atau sinar ultraviolet ini akan menyebabkan diantaranya adalah penuaan yang lebih dini, banyak-banyak spot-spot flag ya, itu mulai tumbuh tidak sesuai dengan faktor usia lagi, jadi tumbuhnya lebih awal, makanya kadang disebut penuaan dini. Bahkan bisa juga yang sampai menimbulkan terjadinya kanker kulit. Ya, itu yang harus kita antisipasi. Dan sebenarnya antisipasinya ini juga cukup sederhana dan juga sudah sedikit kita singgung pada waktu podcast episode 5 kemarin. Intinya itu adalah tabir surya. Bahasa gampangnya tabir surya itu apa? Ya, topeng atau tameng. Tameng kita dari paparan sinar ultraviolet. Intinya kan gitu tabir surya itu. Makanya sebenarnya pelindung ini kan secara umum dibagi dua. Yang bentuknya fisik sama kimia. Kalau fisik itu ya payung yang lebar itu sebenarnya juga bisa dibilang tabir surya atau pelindung, tapi dia yang fisik, dia akan menghalangi sinar ultraviolet itu langsung mengenai kulit kita. Itu yang fisik. Tapi topinya pun juga kalau bisa yang sampingnya lebar gitu loh. Yang lebar bulat itu ya. Ya, supaya dia bisa melindungi daerah-daerah yang tidak tertutup baju, wajah, terus nanti telinga, leher itu. Kalau topinya topi gaul dari band ya itu untuk style atau gaya aja, tapi tidak bisa untuk tabir surya atau tameng. Tapi kalau tampilnya agak lebar gitu, apa tampilnya Pak Tani yang konvensional. Tapi kalau yang modis kan topi-topi yang lebar, yang modis itu kan juga ada banyak. Itu sebenarnya selain untuk gaya ya untuk pelindung, karena dia bisa secara fisik dia bisa melindungi wajah, telinga, leher dari paparan sinar matahari. Kalau tabir surya atau pelindung yang kimia ya sunscreen itu, dimana memang SPF-nya itu minimal 30 ke atas. Ada yang 30, ada yang 50, bahkan ada yang bilang 80, monggo yang jelas minimal SPF 30 ke atas. Itu yang harus jadi poinnya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan pada podcast episode 5 kemarin, diulang pemakaiannya tiap 2-3 jam, jadi tidak cukup sekali. Ya, itu kalau memang bisa hasilnya akan lebih bagus. Ya, dan jangan lupa 3 jam sebelum aktivitas kita keluar rumah itu dipakai sunscreen-nya. Artinya apa? Kalaupun kita pagi sudah pakai sunscreen, 30 menit sebelum kita keluar rumah sudah pakai, kita jam 7 atau jam 8 berangkat kerja, setengah jam sebelumnya itu kita pakai sunscreen, sampai tempat kerja di ruangan,
misalkan jam 12 itu kita mau keluar. Jam 12 ini kan seperti yang saya sampaikan di depan tadi kan indeks UV-nya dia mulai high sampai ke ekstrim. 12 sampai jam 15 ini kan harus kita antisipasi ulang. Artinya memang selain sanksi itu harus di apply ulang atau di reapply 2-3 jam sekali, kalau bisa memang aktivitasnya mau keluar lagi jam 12 ya setengah jam sebelum jam 12 itu pakai lagi. Ya misalkan jam 7 sebelumnya pakai, terus nanti jam 10 pakai, itu kan sudah 2-3 jam. Atau kalau memang keluarnya jam 12 ya mungkin setengah 12 lah dipakai, sehingga setelah setengah jam dipakai baru kita keluar. Itu salah satu caranya untuk menghindari atau memproteksi kita dari sengatan sinar matahari atau sinar UV itu, di mana potensinya dia itu di potensi yang tinggi yang bisa nanti menyebabkan yaitu penuaan dini, kanker kulit dan lain-lain, terbakar atau sunburn itu juga bisa. Ya, itulah yang harus kita antisipasi. Nah, kalau itu sudah kita pahami, artinya kemungkinan kita liburan outdoor bisa lebih nyaman, kulitnya juga tidak gosong-gosong banget lah, minimal kan begitu. Karena kalau tidak itu ya nanti biasanya yang keluhannya yang sering dan ringan itu setelah outdoor pada peri-peri merah-merah tetap agak gosong gitu, terutama ya daerah-daerah yang tidak tertutup, wajah, telinga, leher, tangan, kaki biasanya yang tidak tertutup baju. Itulah fungsinya kita mempersiapkan atau menggunakan pelindung supaya kita tahu titik-titik mana yang memang kita perlu lindungi. Jadi tabir surya itu tidak harus yang kimia atau sunshine. Payung yang lebar pun seperti tadi saya bilang bisa, topi yang lebar pun juga bisa, baju pun juga bisa. Artinya kalau bisa pada waktu kita aktivitas outdoor ya pakai bajunya yang lengan panjang, supaya kalau tidak itu sampai pergelangan ini tertutup, ini juga sebagai tameng, sebenarnya sebagai pelindung ya. Baru bagian yang tidak tertutup baju ditambah dengan dioleskan sunshine minimal SPF 30 ke atas. Itu yang harus kita praktekkan kalau kita memang mau aktivitas di jam-jam itu. Dan juga tips yang lain ya, kalau kita tahu jam 12 sampai jam 3 itu memang potensi UV-nya tinggi sampai malah ada yang ekstrim, ya sebisa mungkin kita menghindari atau mengurangi aktivitas dia di jam-jam itu. Itu kan salah satu tipsnya, kurangi paparan dari sinar matahari itu. Ya, cara mengurangi ya kita bisa mereschedule jadwal di jam-jam itu, kita kurangi, kita alihkan ke tempat yang teduh. Intinya kan begitu. Terus juga selalu kita menggunakan baju yang sebisa mungkin lengan panjang supaya bisa membantu untuk perlindungan kulit tangannya. Jadi pemakaian atau pengolesan sanksinya tidak boros. Bisa juga ditambah dengan topi yang lebar, kacamata yang hitam yang bisa memproteksi UV itu kan juga ada. Itu tips-tips juga yang harus diingat. Kemudian ya, karena kita orang-orang Asia itu kulitnya sudah pada coklat, ya kita tidak usah mencoklatkan diri lagi atau istilahnya tanning, hindari tanning atau mencoklatkan kulit itu kan biasanya pada orang-orang bule yang memang paparan sinar mataharinya sedikit sehingga dia kulitnya putihnya kayak gitu, ingin coklat kayak Asia, akhirnya mereka senangannya hobinya atau belum tanning atau berjemur. Ini dihindari untuk kita. Kita nggak berjemur aja udah coklat, udah tanning, masa di tanning lagi, malah hitam gosong nanti. Dan juga ada beberapa juga yang selain kita tanning manual ya, artinya tanning manual itu ya di outdoor, di tepi pantai pakai apa itu, pakai bed yang di luar itu kan juga bisa tanningnya, artinya tanning alami dari sinar matahari itu juga banyak. Turis-turis itu kalau pas kita berliburan ke pantai kan sering. Tapi juga ada yang namanya bed tanning. Jadi kalau mencoklatkan itu tidak harus berjemur di luar. Bagi yang mereka pengen tanning tidak harus berjemur di luar, tapi
bisa juga dengan menggunakan bed tanning. Jadi bentuknya kayak ruangan dalam kapsul gitu loh. Di bawah dalamnya ada bednya, bisa dipakai tidur, dan nanti dalam kapsul atau ruangan itu ada sinar-sinar UV-nya yang bisa untuk mencoklatkan kulit. Itu ya dihindari kalau memang kita mau kulitnya tetap sehat. Apalagi kita orang-orang Asia bed tanning, jadi tidak perlulah kita mencoba bed tanning. Aku tak mencoba bed tanning ya, waduh, sebelum bed tanning aja warna kulitnya udah tanning, udah coklat. Masa mau dicoba bed tanningnya, malah kita kalau bisa menghindari dengan beberapa tips tadi, menghindari aktivitas di luar ruangan dengan terik matahari, kemudian lebih berusaha mencari tempat yang teduh, ya toh, selalu menggunakan baju pelindung atau penutup kalau bisa yang panjang, kemudian pakai payung atau topi yang lebar, dan kalau memang perlu juga ditambah pelembab untuk lokasi-lokasi yang kering itu juga bisa. Pakai kacamata juga oke, dan juga jam-jamnya kita atur itu bisa kita atur supaya kita terhindar dari potensi-potensi tinggi untuk terjadinya proses-proses atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena terik sinar matahari secara langsung. Itu harus kita pahami supaya liburan kita nanti nyaman, ataupun kalau tidak liburan kegiatan outdoor kita juga nyaman, kulit kita juga terlindungi. Intinya kan di situ, supaya nanti kejadian-kejadian seperti penuaan dini, flek-flek, spot-spot hitam di wajah, kemudian kemungkinan terjadinya sunburn atau rasa terbakar di kulit, kemudian juga yang lebih parah lagi kanker kulit, itu juga bisa dicegah. Harapannya dengan begitu nanti kulit kita akan lebih sehat. Mungkin sebenarnya itu aja Mbak Ugi yang perlu kita sampaikan pada podcast kali ini. Semoga nanti dari podcast yang kita bawakan ini sedikit banyak bisa kita ambil hikmahnya, gitu ya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan sambil menunggu atau ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Baik dokter, terima kasih penjelasannya sangat bagus sekali dan menarik ya. Apalagi kalau namanya anak-anak sudah berlibur di itu pasti susah ya dokter. Udah lupa itu. Sudah lupa waktu, tiba-tiba udah sore, padahal kita sudah melewati jam-jam kritis yang UV-nya tadi angkanya sangat tinggi ya dok ya. Gitu ya, memang harus terproteksi, apalagi kita sebagai orang tua harus dari awal ya dia memproteksi gitu. Kan kasihan apalagi sampai terjadi kanker kulit itu kan yang memang sangat ditakutkan ya dok ya. Kalau para ibu-ibu atau wanita kan takutnya nanti mungkin kulitnya gosong, terus flek-flek muka yang memang penuaan dini ya dok ya, ditakutkan. Harusnya belum waktunya ada flek karena aktivitas outdoornya berlebihan, tidak pernah pakai pelindung, tidak pernah pakai sunscreen, akhirnya muncul flek atau tanda penuaannya lebih awal dari umur yang seharusnya memang sudah bisa muncul, atau namanya ya penuaan dini tadi. Meskipun perlu kita ingat bahwa sebenarnya dalam jumlah kecil paparan sinar matahari itu juga kita perlukan untuk membentukkan vitamin D kan. Tapi itu kan dalam jumlah kecil dan waktunya pun juga tidak harus di indeks tinggi terik itu. Jadi biasanya berbeda ya. Ada yang bilang di bawah jam 10 itu bagus. Kayak pada waktu COVID kemarin kan dianjurkan untuk berjemur ya, itu pun masih ada beberapa pendapat, ada yang bilang dari jam sekian sampai jam sekian. Cuman kalau dari saya sih, kalau untuk kesehatan kulit, untuk berjemur ringan yang tidak banyak menimbulkan keluhan dan bisa sedikit membantu untuk pembentukan vitamin D ya di bawah jam 10. Itu pun juga waktunya tidak perlu terlalu lama. Tapi soalnya kalau udah di atas jam 10 itu kan sudah mulai mendekati haid. Ya kan, mendekati haid itu kalau bisa dihindari. Lapisan ozonnya kan juga sudah banyak ya. Sudah banyak lapisan ozon yang berkurang, sehingga harusnya sinar-sinar UV yang bisa tersaring itu sudah banyak yang bocor. Artinya memang itu lebih diwaspadai lagi. Salah satu efek dari pemanasan global ya, itu juga harus kita antisipasi supaya kulit kita juga tetap oke. Gitu. Baik dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan sih yang masuk. Mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan di podcast kita kemarin belum terjawab. Ini sekalian boleh ya dok ya. 1, 2, 3 pertanyaan boleh. Dokter, yang pertama ini mau ditampung dulu atau langsung jawab dok? Satu-satu aja nggak apa-apa aja ya.
pertanyaan pertama ya dok. Oke. Assalamualaikum dok, berapa ya SPF sebaiknya dipakai buat tabir surya itu yang betul? Oh iya, kan dulu juga sudah saya sampaikan, tadi juga sudah sempat saya singgung lagi bahwa minimal SPF yang kita pakai itu 30 minimal ya. Tapi sekali lagi diperhatikan pemakaiannya yang benar. Artinya apa? Ya diusahakan 30 menit sebelum kita action atau 30 menit sebelum kita keluar ruangan sebaiknya dipakai supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Yang kedua, sebisa mungkin dipakai ulang atau di reapply itu 2-3 jam kemudian. Jadi memang sebenarnya ya agak ribet sih, tapi kalau mau bagus ya begitu. 6:30 kita pakai, jam 7 kita OTW kantor, jam 9, setengah 10 itu pakai lagi. Meskipun masih dalam ruangan, itu nanti hasilnya biasanya kan lebih maksimal. Gitu ya. Jadi minimal 30 lebih pun juga boleh. Minimal 30 ya dok. Ya. Dan dipakainya setengah jam sebelum kita beraktivitas. Sebaiknya begitu dan diulang tiap 2-3 jam sekali. Intinya begitu. Walaupun kita tetap di dalam ruangan, tetap Iya. menggunakan SPF ya dok. Ya, itu lebih bagus lagi karena apa? Udara kita kan juga terasa panas. Ya. Dan jangan lupa bahwa di dalam ruangan itu juga ada lampu-lampu yang memang dari penelitian-penelitian yang akhir-akhir ini juga bisa berkontribusi. Jadi memang seandainya pun di dalam ruangan sebaiknya juga tetap dioleskan ulang bagi yang rajin, bagi yang mau dan ada waktu. Itu bisa lebih bagus meskipun di dalam ruangan terus. Biar tetap maksimal ya dok. Ya, oke. Lanjut pertanyaan yang kedua ya dok. Oke. Si dok mau tanya, kalau SPF untuk muka dan badan itu sama atau beda ya dok? Kalau menurut saya sama, nggak apa-apa karena memang prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi itu kalau kita mau aktivitas itu bisa menggunakan tidak harus sunscreen ya, topi bisa, payung bisa, baju juga bisa, dan sunscreen ini dioleskan pada lokasi-lokasi yang belum terlindungi payung, belum terlindungi topi, belum terlindungi kacamata, belum terlindungi baju. Itulah yang lebih utama untuk dikasih sunscreen. Meskipun yang nanti akan terlindungi payung, akan terlindungi topi, akan terlindungi kacamata, akan terlindungi baju, itu pun juga bisa dikasih sunscreen. Justru itu malah lebih bagus. Karena apa? Kita harus tahu bahwa tidak mungkin payung ini 100% bisa mengeblok sinar matahari. Sedikit banyak pasti akan ada yang lolos. Topi itu tidak akan mungkin 100% bisa mengeblok sinar matahari untuk sampai ke tubuh kita. Mesti ada yang lolos. Kacamata juga begitu. Baju juga begitu. Mesti ada sekian persen yang tetap lolos. Itulah yang harus kita proteksi dengan sunscreen. Jadi tetap dipakai di area-area tertentu memang yang akan sering terkena sinar matahari dan yang lebih sering terbuka itu meskipun pada akhirnya nanti ditambah payung dan ditambah topi, alangkah lebih baiknya juga dioleskan sunscreen. Jadi kalau untuk yang di wajah sama untuk yang di bagian tubuh yang lain sama aja, enggak apa-apa. Prinsipnya semakin terproteksi akan semakin baik. Gitu ya. Baik dokter. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya dok. Ya. Dok, kulit saya kalau terkena sinar matahari rasanya cekit-cekit padahal sudah pakai sunscreen. Nah, itu mungkin saya bisa sedikit menanggapi. Analisa saya, satu, kemungkinan sunscreen yang dipakai tidak sesuai dengan anjuran atau SPF-nya mungkin di bawah 30, mungkin ya. Kan saya tidak tahu tuh SPF-nya berapa, tapi kemungkinan bisa SPF-nya di bawah 30 sehingga kurang. Artinya setelah dioleskan sunscreen terkena sinar matahari karena ya ininya memang tamengnya kurang oke, jadi tetap ada yang merobos. Satu itu. Yang kedua ya tadi mungkin makainya tidak setengah jam sebelumnya, keluar ruangannya jam setengah 12 ruang 5 baru pakai, otomatis kan belum maksimal, yaitu juga bisa menyebabkan terterobosnya UV-nya sampai ke kulit. Itu juga bisa menyebabkan rasa
cekit-cekit dan tidak nyaman itu. Kalau itu berlangsungnya lebih lama dan yang menerobos atau yang ini lebih banyak, lama-lama nanti juga kulitnya tetap akan bisa terjadi rasa terbakar ringan sih, meskipun tidak berat karena kan tetap sudah ada pelindungnya atau sunburn itu tetap bisa terjadi. Atau faktor yang ketiga, yang namanya sunscreen ini kan bahan-bahan kimia yang dicampur. Namanya bahan-bahan kimia yang dicampur, kalau awal-awal pemakaian dioleskan di kulit dan dia meresap, namanya zat kimia meresap ke kulit, sensasi cekit-cekit ringan itu sebenarnya juga masuk akal karena memang dari bahan kimia yang masuk itu tetap ada rasanya, cuman itu biasanya tidak lama. Nah, kalau cekit-cekitnya ini berlangsung lama, semakin lama tambah panas tambah perih, ya itulah indikasi bahwa oh ini mungkin terjadi sunburn atau rasa terbakar ringan karena proteksinya kurang maksimal sehingga banyak sinar matahari yang nyampe ke daerah tersebut. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Sangat menarik ya Rik ya, ini pembahasan mengenai kulit ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke sahabat semuanya, ini sudah kita dengarkan penjelasan dari Dr. Suhartono yang sangat cukup jelas ya dan menarik, serta beberapa pertanyaan tadi yang sudah terjawab. Semoga bermanfaat ya Dok ya. Ya, amin. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sepertinya menurut saya sudah terjawab dengan jelas. Mungkin nanti untuk podcast selanjutnya kita teruskan dengan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Iya, boleh. Karena sangat banyak yang antusias nanti kulit ini. Pertanyaan yang belum terjawab bisa didokumentasikan, nanti bisa kita bahas pada sesi podcast berikutnya sambil nanti pertanyaan yang podcast yang akan datang. Mungkin podcast yang akan datang itu bisa kita kasihkan apa tips-tips lagi atau cara memilih sunblock atau tabir surya itu kan juga ada strateginya atau ada kisi-kisinya. Itu nanti mungkin kita bahas di topik-topik selanjutnya. Semoga nanti kita masih diberi sehat, diberi kekuatan, diberi keselamatan sehingga kita masih bisa jumpa lagi di podcast sesi berikutnya dan tetap semakin dekat, semakin sehat bersama PKU Mayong. Baik dokter, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.